bands. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Gandhi Ali. Pertanyaannya mengenai bagaimana kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jujur kepada konsumen terkait penjualan barang yang secara online, yang dimana pelaku usaha tidak menyebutkan secara jelas barang ini bekas atau replika. Apakah pelaku usaha melanggar kewajibannya dalam pasal 7 tahun 1999? Jawabannya, mengenai jual beli online sudah seharusnya mengenai jual beli online yang dilakukan oleh pelaku usaha sudah seharusnya memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam UPK mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha. Dalam di mana pelaku usaha yang melakukan pelanggaran seperti kasus yang disebutkan tadi, maka dapat memberikan ganti rugi atau penggantian barang yang sesuai dengan pasal 7 huruf F pada UPK mengenai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari agensi Zainfit dari kelompok 2 mengenai bagaimana contoh implementasi yang tentang kewajiban dari pelaku usaha yang diimplementasikan dalam praktik bisnis sehari-hari. Apakah pasal itu sudah diimplementasikan secara menyeluruh dalam praktik bisnis? Jawabannya, kewajiban pelaku usaha seperti bertindak baik dan menjaga kualitas produk dapat diimplementasikan melalui transparansi dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Namun penerapan pasal 7 dalam praktik bisnis sebenarnya menyeluruh di semua sektor. Selanjutnya, saya Sering Sariwan akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 Faisal Tauliu dengan pertanyaan bagaimana pelaku usaha tetap dapat mempertahankan hak atas strategi pemasaran tanpa melanggar kewajibannya. Dan jawabannya, pelaku usaha harus memperhatikan berbagai kebijakan dalam penggunaan suatu produk seperti halnya dalam menggunakan barang elektronik. Pelaku usaha harus mencantumkan tata cara penggunaan dan berbagai peringatan agar konsumen bisa mengetahui bagaimana penggunaan suatu produk. Hal ini dilakukan pelaku usaha untuk memberikan pengetahuan dan penggunaan suatu produk agar nanti ke depannya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pelaku usaha tidak menjadi sasaran atas kesalahan penggunaan suatu produk oleh konsumen. Dan hal ini pelaku usaha dapat mempertahankan hak atas strategi pemasaran dengan memastikan bahwa semua praktik pemasaran mereka memenuhi hukum dan etik yang berlaku, seperti tidak menipu konsumen dan memberikan informasi yang jelas. Selanjutnya, penting untuk menjaga transparansi dan kejujuran dalam komunikasi pemasaran untuk menghindari pelanggaran kewajiban. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayudhya Mukodompit dari kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha mengenai label harga yang tertera tidak sesuai dengan harga aslinya pada saat membayar. Jadi, dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di situ dijelaskan di mana konsumen wajib untuk melihat atau mengikuti petunjuk yang ada dalam keselamatan dalam barang atau jasa yang dibeli demi keamanan dan keselamatan konsumen, di mana berdasarkan ketentuan itu maka diimbau pada para konsumen untuk melihat price tag atau harga yang tertera dalam barang atau jasa tersebut. Mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha itu tertera pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak tadi dari kelompok 6. Nah, pertanyaannya bagaimana pendapat kalian terkait sistem COD dalam menyusul masuk ke dalam perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam pasal 9. Nah, jawabannya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terdapat pada pasal 9 dan perlindungan konsumen dalam larangan dalam melakukan pemasukan suatu barang dan jasa secara tidak benar atau seolah-olah yang saya pahami sebagai materi perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha berdasarkan undang-undang konsumen, yaitu pemakaian sistem cash on delivery atau COD. Salah satu contohnya itu misalnya barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang dipromosikan di iklan online shop. Yang kedua itu adalah menjual barang-barang ilegal seperti
menjawab pertanyaan dari Bapak dari kelompok itu terkait bagaimana jika pelaku usaha sudah memiliki bagaimana status pelaku usaha di dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun konsumen masih tetap merasa dirugikan. Jawabannya, walaupun pelaku usaha sudah memiliki bagaimana status pelaku usaha di dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi tidak memiliki kemungkinan agar adanya kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut. Contoh, misalnya saya selaku pelaku usaha membuat produk yang bernama Samsung HP. Nah, ketika saya sudah memiliki kewajiban salah pelaku usaha di dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, saya bermegas barang tersebut ke dalam toko saya. Nah, ketika si konsumen membawa produk tersebut ke rumah, akan tetapi terjadi masalah atau kerusakan di dalam produk tersebut ketika si konsumen mengetes di dalam rumah di anti kotak. Nah, itu adalah salah satu contoh kerugian yang dialami oleh konsumen. Baik, pertanyaan terakhir dari Lestari Purwanawan. Bagaimana menurut pemasalah jika suatu produk misalnya HP berpotensi merugikan konsumen, sedangkan anak remajanya lebih spesifik menggunakan HP Android? Namun HP ini sangat menguntungkan. Apakah hak pelaku usaha harus dibatasi untuk tidak membahayakan kepada konsumen atau tetap dilakukan produksi? Jawabannya, pelaku usaha HP tidak harus membatasi produk mereka agar bisa diproduksi. Akan tetapi, pelaku usaha memberikan pemahaman terkait penggunaan lewat kebijakan atau peringatan yang diberikan terhadap penggunaan produk. Namun, pelaku usaha juga harus mempertanggungjawabkan para konsumen yang mengalami kerugian yang dialami konsumen saat menggunakan produk tersebut, agar bisa memperpanjangnya, agar bisa laku di pasaran. Sekian. Baik, itulah paparan materi atau jawaban dari kelompok 3 kami mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Maka kami juga simpulkan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pokok 7 sampai 8. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.